Pamer kekayaan di negara Swiss biasanya orang itu akan mendapatkan hujatan, bukan mendapatkan pujian. Nah, hal ini tentu sangat berbeda dengan negara-negara lainnya, di mana pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan kenapa. Jika kalian tertarik ingin mengetahuinya, silahkan diikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Setelah berpuluh-puluh tahun saya hidup di negara ini, maka dengan waktu saya pun bisa melihat dan mempelajari ya bagaimana karakterisi dari orang-orang asli, orang-orang Swiss asli, di mana mereka itu jarang sekali yang memamerkan kekayaannya. Walaupun ya teman-teman, kalau orang kaya di sini itu banyak sekali, tetapi mereka hidup biasa-biasa saja. Nah, tentu saja saya pun melihat banyak juga ya orang-orang yang memamerkan kekayaannya seperti memamerkan mobil-mobil yang luksus ya, Lamborghini atau Ferrari, atau juga ya mobil-mobil yang sangat mahal ya, Bugatti. Namun biasanya mereka itu bukan asli orang Swiss. Jadi maksudnya mereka adalah pendatang dari negara lain yang hidup di sini. Jadi budaya atau kebiasaan tersebut saya yakin datang dari negara tempat tinggalnya. Di sini pun saya tidak bisa menutup mata ya kalau banyak juga sahabat-sahabat dari Indonesia yang hidup di negara Swiss, mereka pun masih sama ya. Jadi kalau ketemuan itu ingin memamerkan apa yang dia punya. Nah, seperti itu. Yang saya tertarik sekali mengapa orang Swissnya sendiri itu mereka tidak suka memamerkan kekayaannya. Walaupun ada satu kejadian ya, di mana couple atau keluarga, suaminya itu orang Swiss yang kaya raya, bahkan mempunyai toko perhiasan ya, dan dia mempunyai istri dari negara Eropa Timur. Jadi mereka hidup di sini ya, di kota Zurich. Suatu hari mereka mengadakan pesta di rumahnya. Tentunya hal ini pun bisa dilakukan oleh setiap orang. Namun pestanya itu sangat spesial, di mana dalam minuman champagne-nya itu ya ada beberapa gelas yang diisi oleh diamond, oleh berlian ya. Jadi ekstra untuk tamu-tamu yang beruntung akan mendapatkan berlian itu. Nah, jadi saking sesuatu yang unik sehingga keesokan harinya itu ada di media sosial. Setelah termasuk saya pun membaca dan melihat ya. Namun yang saya perhatikan dari postingan mereka itu, dari pesta mereka yang spesial ya dengan diamond di dalam minuman champagne-nya itu, bukannya mendapatkan pujian, tetapi mendapatkan hujatan ya katanya. Apa-apaan itu katanya gitu. It's really sick katanya, orang sakit ya dibilangnya seperti itu. Nah, tentu hal ini sangat berbeda ya jika terjadi di Indonesia, di mana kalau seseorang melakukan hal tersebut kan kebanyakan justru akan dipuji. Wah, orang itu pestanya aja katanya di minumannya ada dikasih diamond kayak begitu kan. Nah, di sini teman-teman ya, saya hanya ingin sharing, berbagi pendapat, di mana kalau orang Swiss itu pendapatnya sangat berbeda dengan kebanyakan orang Indonesia. Walaupun saya yakin ya di Indonesia sendiri pun kalau orang-orang yang sudah terbuka wawasan atau bahkan orang kaya yang betul-betulnya itu, mereka lebih suka diam daripada memamerkan kekayaannya. Kemungkinan salah satu alasan mengapa kebanyakan orang asli Swiss
mereka tidak menyukai untuk memamerkan kekayaannya adalah masalah pajak juga ya, karena seseorang yang penghasilan atau properti atau kekayaannya lebih itu tentu akan pajaknya juga akan melebihi orang lain. Dan selain itu pun juga karena di negara Swiss ini kesenjangan sosial tidak begitu jauh ya, jadi hampir setiap orang itu cukup, minimum cukup ya. Dan bahkan kalau yang dibilang orang kaya di negara ini tuh banyak sekali, di mana artis-artis terkenal dunia pun mereka mempunyai villa-villa di sini atau menginvestasi di negara ini. Seperti itu. Nah, jadi untuk mereka itu merupakan hal-hal yang biasa saja. Bahkan saya sering kali melihat ya orang yang dibilang kaya raya betul ya, mempunyai yacht, rumahnya seabrak-abrak kayak begitu, tapi penampilan sehari-harinya biasa-biasa saja. Walaupun saya pernah diundang ya di rumahnya itu, aduh kalau mobil itu macam-macam kayak begitu, namun kadang-kadang dia keluar hanya memakai mobil Volkswagen atau VW biasa saja. Kita kan juga mengetahui ya, kalau mobil yang harganya wah itu jenisnya apa, mereknya apa, jadi tidak setiap mobil harganya sama gitu kan. Nah, jadi di sini saya tuh sangat respect sekali sama orang asli yang mempunyai karakteristik seperti itu. Nah, contohnya barangkali teman-teman mengetahui pemain tenis dunia yang terkenal ya, Roger Federer. Nah, itu kebetulan dia membangun satu villa, rumah atau pabrik atau apa ya, karena saking besarnya itu ya, tidak jauh dari tempat saya tinggal ini. Jadi kalau saya akan menuju ke kota Rapperswil, saya selalu melewati ke tempat yang sudah 1 tahun ya, belum selesai dibangunnya itu. Jadi masih luas, masih besar sekali. Namun dia itu orangnya humble, tidak pernah juga memamerkan kekayaannya. Di media sosial atau di apapun ya, saya tidak pernah membaca kalau dia memamerkan kekayaannya. Walaupun mungkin yang saya lihat itu ya, kalau saya pergi ke Rapperswil itu hanya sebagian kecil ya dari apa yang dia punya. Nah begitu ya, jadi saking segala ada, akhirnya itu ya kembali lagi sama pribadinya, orangnya humble, tidak jadi tidak pamer kayak begitu, dan masih banyak lagi lainnya. Di Indonesia pun sama ya, beberapa orang kaya yang ada di Bali yang saya kenal baik, villanya di mana-mana, hotel bahkan dia punya ya, kalau rumah mungkin sudah tidak terhitung lagi. Namun penampilannya sangatlah sederhana. Kadang-kadang bapak dan ibu itu datang hanya memakai kendaraan Toyota Kijang ya, itu yang sudah zaman dulu padahal dia segala punya kayak begitu. Dan bapaknya datang memakai celana pendek karena di Bali itu kan selalu panas, ibunya selalu memakai baju Bali, kebaya kayak gitu. Orangnya biasa-biasa saja. Jadi saya sangat respect sekali. Namun lucunya ya, ketika saya berbicara dengan adik saya, hebat ya, saya bilang ini orang yang saya kenal di Bali ini mereka sangat rendah hati, sangat humble. Padahal kalau dilihat dari kekayaannya itu wah juga gitu. Nah adik saya tuh berkata begini, karena dia juga orang Bandung ya, asli lahir di Bandung. Dia bercerita kepada saya itu, begini teh, kalau di Bali itu orangnya karakteristiknya juga berbeda sama orang di Bandung. Kalau di tempat saya, yang artinya di tempat adik saya di Bandung itu, karena dia hidupnya di salah satu kompleks ya kayak begitu. Jadi katanya satu tetangga dengan tetangga yang lainnya itu mereka harus memperlihatkan kemampuan ekonominya. Jadi kalau yang di rumahnya ada mobil, terserah mau mobil apa, atau mau maju atau enggak, atau udah rusak atau enggak, yang penting ada ngejugruk mobil, itu katanya pandangan masyarakat lainnya itu sudah bagus kayak begitu. Tapi kalau yang
orang yang nggak punya, ya orang yang nggak mampu kayak begitu, biasanya tidak akan ada yang menghargai atau tidak akan dilihat ya sama orang lain. Nah, perkataan seperti itu membuat saya sedih ya. Kenapa? Akhirnya saya bertanya. Ya, dia menjelaskan, ya memang begitu adanya. Jadi kebanyakan orang itu melihat dari ekonomi. Walaupun sebetulnya katanya jadi kepaksa juga. Yang penting ada mobil ngejugruk itu ya. Mungkin dari kredit atau dari kadang-kadang kalau mau berkunjung juga katanya malu kalau pakai sepeda motor, sengaja sewa ngerental dulu mobil biar agak dihormati. Nah, teman-teman, hal seperti ini menurut saya sangat miris ya. Seharusnya kita tidak perlulah melakukan hal demikian, atau kita lebih menghormati seseorang itu jangan dilihat dari materi, tetapi kita melihat dari kepribadiannya. Dan hal ini tuh memang masih banyak terjadi di negara kelahiran saya ya, di Indonesia, di mana orang itu sangat bangga memamerkan kekayaannya. Yang aneh dan lucunya lagi itu mereka itu justru mendapat pujian dari orang-orang. Wah gitu. Coba kalau mau pamernya di negara Swiss, seperti yang saya katakan tadi, tidak akan mendapatkan pujian di sini, justru akan mendapatkan hujatan. Kemungkinan di negara-negara lainnya, bukan di negara Swiss, hal itu mungkin sudah biasa. Seseorang memamerkan kekayaannya dan mendapat pujian itu adalah hal yang biasa. Namun untuk di negara Swiss, sehingga saya tuh kagum ya, salut sama orang-orang di sini. Maksudnya orang asli Swissnya, di mana mereka itu sekali lagi tidak suka memamerkan harta atau kekayaannya. Walaupun di sini banyak yang saya lihat, yaitu mereka itu hanyalah pendatang dan bukan asli orang Swiss. Mungkin sampai saat ini pun ada di antara sahabat yang merasakan ya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin di Indonesia. Dan bagaimana perlakuan mereka terutama kepada orang yang kurang mampu. Saya yakin kebanyakan penghargaan pun akan berbeda dibandingkan dengan untuk orang-orang yang terpandang dari segi materi ya. Jadi maksudnya kalau orang kaya itu disambut ya, dihormati, kalau bersalaman juga kitanya bungkuk-bungkuk kan seperti itu ya. Tetapi kalau coba tukang sampah yang datang kayak begitu, mana ada orang bungkuk-bungkuk bersalaman. Mungkin kalaupun ada juga satu orang dari sejuta kayak begitu kan. Nah, kalau di sini yang saya bisa informasikannya kepada teman-teman, kalau kita bertemu dari tukang sampah sampai bertemu dengan para menteri atau para petinggi pejabat atau para direktur seperti apa, kita sama ya, kita mengucapkan hello dan berjabat tangan, hanya itu saja. Namun ya kembali lagi ya teman-teman, kalau dimulai dari sekarang, datang dari kita untuk menghargai sahabat-sahabat kita yang belum mampu, maka dengan waktu semuanya pun mungkin akan sama dengan di negara ini, saling menghormati. Seseorang itu tidak terbatas dari ekonomi atau dari si kaya dan si miskin. Dan jika saja ada di antara orang-orang rich, orang-orang kaya di Indonesia yang kurang percaya atau tidak percaya apa yang saya ucapkan di video ini, silahkan kalian datang ke negara Swiss dan memperlihatkan ya atau memamerkan harta kalian di negara ini. Kalian bisa melihat apa reaksi ya dari warga negara di sini. Tidak akan ada yang memuji kalian. Bahkan kalau mereka diam dan hanya tidak mau melihat, itu tuh sudah bagus ya. Kalau kalian memposting di media sosial di negara Swiss, baru akan mendapatkan hujatan.
Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.